Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Amelia Febrianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang growth hacking. Growth hacking merupakan teknik digital marketing dengan memadukan semua unsur, mulai dari teknik, data drive, programming, user experience, business, design, produk, research, and development untuk membuat tumbuh suatu bisnis dengan cepat dan konsisten. Growth hacking ini merupakan istilah tersendiri yang meliputi semua strategi marketing dan promosional yang fokusnya ke growth atau pertumbuhan. Selain itu, strategi yang dimaksud ini adalah strategi yang menunjukkan hasil dengan pesat serta dengan pengeluaran yang minimal. Sedangkan hacking pada growth hacking sendiri merujuk pada shortcut yang bisa menolong untuk mendapatkan hasil yang besar, yang artinya hacking pertumbuhan atau peretasan pertumbuhan pada growth hacking ini merupakan bidang baru dan kombinasi pemasaran data dan teknologi. Strategi pada growth hacking sendiri ini biasanya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada konten marketing, yaitu mempromosikan bisnis kita dengan sebuah konten atau pemasaran konten. Lalu yang kedua itu ada produk marketing, yaitu mempromosikan produk kita di dalam produk atau pemasaran produk. Yang ketiga itu ada iklan, yaitu membayar untuk sebuah promosi atau iklan. Ada 5 tahapan yang terdiri dalam growth hacking ini. Yang pertama itu ada akuisisi, yang merupakan ketika user pertama kali mengunjungi situs karena mendengar dari sebuah blog, media, dari mulut ke mulut, atau bahkan kemungkinan mendengar dari channel lain. Yang kedua itu ada aktivasi, yaitu apabila orang suka pada situs kita dan menemukan benefit pada dirinya, maka mereka akan mendaftar akun atau sign up dan bahkan mereka akan berlangganan. Lalu yang ketiga ada retensi, yaitu user kembali mengunjungi situs kita lewat email reminder dan secara aktif akan memperhatikan produk dan fitur pada website. Lalu yang keempat itu ada referral, yaitu user yang aktif akan mereferensikan produk-produk yang terdapat di dalamnya sebuah situs kepada teman ataupun keluarga mereka menurut dengan pengalamannya. Yang kelima ada revenue. Ini merupakan fase paling penting karena kita mulai menghasilkan keuntungan dari iklan bisnis development dan dari email berlangganan. Berikut merupakan beberapa manfaat adanya growth hacking ini. Yang pertama, return of investment yang terbukti dengan menggunakan data ini untuk menginformasikan setiap keputusan yang kita buat dan melacak kinerja peretasan secara akurat. Kita dapat dengan mudah melihat bagaimana strategi peretasan pertumbuhan yang kinerjanya itu lebih bagus atau sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Yang kedua itu biaya yang rendah.
sesuai dengan sifatnya. Peretasan pertumbuhan atau growth hacking ini dirancang untuk menggunakan sumber daya apapun yang kita miliki dengan cara yang ekonomis. Hal ini berarti menggunakan cara seperti memastikan halaman arahan, meningkatkan praktik terbaik untuk mendapatkan peringkat tertinggi di mesin pencari untuk kata kunci yang penting. Selain itu juga seperti menulis sebuah konten yang berdampak seperti studi kasus dan kemudian melakukan sharing atau berbagi secara luas di saluran media sosial utama. Yang ketiga itu ada sumber daya yang rendah. Sumber daya yang rendah pada growth hacking ini sering dikembangkan dan diimplementasikan oleh satu orang di tim produk atau teknik dan tidak memerlukan seluruh tim pemasaran untuk mengeksekusinya. Contoh penggunaan pada growth hacking yang pertama itu ada Dropbox. Dropbox merupakan salah satu layanan penyimpanan online terbesar di dunia. Dulu Dropbox juga menerapkan strategi growth hacking untuk memperbanyak penggunaannya. Dropbox menawarkan tambahan penyimpanan gratis bagi pengguna yang memasukkan akun Twitter atau Facebook, lalu membuat postingan terkait Dropbox secara tak langsung. Penggunaan ini mempromosikan Dropbox dengan cuma-cuma ke media sosialnya. Yang kedua ada Airbnb. Bagi para travelers pasti nggak asing lagi dengan Airbnb yang menawarkan penginapan murah di berbagai sudut kota, bahkan jauh di pelosok pedesaan sekalipun. Airbnb menggunakan cara growth hacking yang tidak sembarang non-programmer dapat melakukannya. Di awal pembentukan Airbnb, para founder menyadari bahwa banyak orang yang mencari penginapan melalui situs jual beli Craigslist. Mereka membuat sebuah sistem yang memungkinkan pengguna Airbnb untuk memasangkan iklannya ke Craigslist orang yang telah memiliki lebih dari 10 juta pengguna. Kemudahan yang diberikan Airbnb tersebut kepada penggunanya secara tidak langsung telah menguntungkan Airbnb. Dengan semakin banyak pengguna Craigslist yang melihat iklan Airbnb, maka akan semakin banyak pula pengguna Airbnb nantinya. Yang ketiga ada YouTube. YouTube merupakan situs berbagi video fleksibilitas yang kenyamanan yang ditawarkan oleh YouTube adalah salah satu alasan mengapa perusahaan telah memperoleh pengguna besar dan telah menikmati dominasi yang tak tertandingi dari kategori konten video online. Strategi peretasan pertumbuhan YouTube ini difokuskan pada memfasilitasikan pengunggahan dan distribusi konten video. Dan lalu berikutnya ada Gmail. Lalu yang berikutnya ini ada Gmail. Gmail ini merupakan layanan email gratis. Teknik peretasan pertumbuhan pada Gmail diarahkan untuk menciptakan gambar khas dan suasana keunikan yang menjadikannya semacam setelah banyak orang. Gmail mulai dengan hanya mengizinkan
orang yang diundang untuk mendaftar. Pengaturan ini membuat banyak orang ingin bergabung dengan jaringan email. Kesan ini juga menyebabkan masuknya cepat ke layanan email Gmail dengan peningkatan yang mengejutkan dalam basis pengguna dalam waktu yang singkat. Seperti itu dulu penjelasan growth hacking dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.